Pemirsa, 3 bulan lebih pasca banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Aceh Tengah Aceh, hingga kini material kayu, batu hingga tanah masih menutupi pemukiman warga, pesawahan hingga perkebunan. Masyarakat di sekitar pantai Ketewel, Gianyar, Bali dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh manusia yang diduga merupakan korban mutilasi. Polisi belum dapat memastikan identitas korban, namun temuan mengarah pada dugaan warga negara asing. Kisah perjuangan hijrah orang tua mengantarkan Najwa menjadi santri di sebuah pondok dengan hafalan 14 juz. Dan kami akan hadirkan selengkapnya dalam segmen Ramadan Mencari Hafiz di Newsline pada siang ini. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Newsline dapat kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Pemirsa, selain 3 berita utama tadi, tentunya dalam Ramadan kali ini kami menghadirkan segmen khusus Ramadan, yaitu Mencari Hafiz. Dan langsung saja pemirsa, inilah Newsline selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Jumat pagi usai menuntaskan rangkaian lawatan ke sejumlah negara. Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia 1 mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat pagi setelah menempuh perjalanan 8 jam dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kedatangan Presiden disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya. Rangkaian lawatan luar negeri Presiden pada awal pekan lalu dimulai dengan kunjungan ke Amerika Serikat, menghadiri pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, dan menandatangani kesepakatan tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta bertemu para pengusaha dan investor Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat, Presiden bertolak ke Inggris menyaksikan kesepakatan Danantara dengan perusahaan di Inggris. Setelahnya, Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Yordania, bertemu Raja Yordania, Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain, membahas perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Dari Yordania, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Uni Emirat Arab dan bertemu Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, di Abu Dhabi, membahas penguatan kerjasama kedua negara. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Sebanyak 34 unit rumah hunian sementara atau huntara akan kembali dibangun di Desa Kalasegi, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. Sejauh ini BNPB akan membangun sebanyak 1.039 unit huntara di Aceh Tengah. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, pembangunan 34 unit huntara di Desa Kalasegi, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana. Pada tahap pertama, sebanyak 7 unit masuk dalam skala prioritas. Unit ini diperuntukkan bagi warga dengan kondisi paling mendesak, terutama rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang diterjang banjir dan longsor. Proses pembangunan tahap awal ditargetkan rampung dalam waktu 10 hari ke depan. Pemerintah menargetkan unit yang selesai dapat langsung ditempati agar warga tidak lagi tinggal di pengungsian. Secara keseluruhan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merencanakan pembangunan 1.039 unit huntara di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Pembangunan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan lahan dan kondisi di lapangan.
ini terdapat 1039 huntara yang akan dibangun oleh BNPB. Ada beberapa pengungsi yang masih tinggal di tenda. Hal ini disebabkan yang pertama, kita belum bisa membangun huntara dikarenakan lahan yang akan dibangun ini belum siap. Ya. Jadi pemerintahan pusat dalam hal ini BNPB itu sudah siap untuk membangunnya. 3 bulan lebih pasca banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Hingga kini material kayu, batu hingga tanah masih menutupi pemukiman warga dan pesawahan hingga perkebunan. Dan untuk melihat bagaimana situasi di sana, berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV Muhammad Zakaria dari Aceh Tengah Aceh. Ya, pemirsa Metro TV, saya saat ini sedang berada di pemukiman Taweren, tepatnya di Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah, di mana di tempat saya berdiri ini adalah berada di tempat desa di Taweren. Itu ada Taweren Toa, Taweren Nukun, Taweren Antara, dan Taweren Kuak Taweren. Di tempat ini memang hingga 3 bulan pasca bencana masih banyak material kayu banjir bandang yang masih berada di seputaran ini, dan seperti terlihat di belakang saya memang sangat banyak material kayu yang belum dilakukan pembersihan hingga saat ini. Dan pemirsa Metro TV, beginilah suasana pemukiman di kawasan pemukiman Taweren, di mana memang hingga saat ini kita melihat sejumlah material kayu dari bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi 26 November 2025 kemarin hingga hari ini masih terus berserakan di lokasi ini, dan memang ini terus membuat warga belum dapat memanfaatkan sawah mereka karena memang semuanya dipenuhi oleh material banjir bandang dan tanah longsor yang menutupi semua pertanian warga, hingga memang pemukiman juga masih penuh dengan kayu yang ada di seputaran ini. Dan memang material kayu ini berukuran besar sehingga memang tidak mudah untuk dipindahkan secara manual, sehingga membutuhkan alat berat sehingga lebih maksimal dalam proses pembersihannya. Pemirsa, bahwa untuk saat ini pemerintah juga sudah mengarahkan satu alat berat untuk membersihkan pemukiman ini. Namun apabila ini cuma satu yang dikerahkan, pembersihan ini akan diperkirakan lamban, mengingat memang di kawasan pemukiman Taweren ini sendiri sangat luas untuk areanya yang belum dibersihkan, sehingga memang warga terus berharap supaya ini material kayu dapat dibersihkan lebih cepat, mengingat masih ada trauma-trauma yang dirasakan oleh masyarakat, apalagi ketika hujan dengan intensitas tinggi dan sedang melanda kawasan ini, terutama pada saat malam hari, yang warga yang masih takut dengan akan terjadinya bencana susulan serupa melanda kawasan Taweren ini sendiri. Dan seperti terlihat memang ini masih banyak sekali material kayu yang masih menutupi pemukiman hingga pesawahan warga yang ada di tempat ini. Namun begitu, pemerintah memang terus bekerja keras untuk proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak dari bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang ada di Aceh Tengah. Kayu-kayu ini sendiri juga dimanfaatkan oleh warga untuk membuat rumah-rumah belakang mereka yang hilang akibat bencana kemarin, sehingga memang sejumlah kayu ini digunakan warga untuk pembuatan rumah-rumah mereka yang rusak akibat bencana alam banjir bandang kemarin. Harapannya ya, maksudnya biar bersihkan lah kayak gini, biar petani tuh biar enak kayak gitulah. Ya, bisa bersama. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia bersama Platform Kemanusiaan Benih Baik menyalurkan bantuan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Kolaborasi ini diumumkan dalam seremoni kerjasama pada acara Kick Andy Goes to Campus di Binus University Alam Sutera. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan persoalan serius bagi masyarakat terdampak. Tak hanya kerusakan fisik, pemulihan kehidupan warga pasca bencana menjadi tantangan jangka panjang. Menjawab kebutuhan tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI
bersama 15 perusahaan anggotanya memfokuskan bantuan pada fase lanjutan pasca bencana, mulai dari pendidikan, pangan bergizi, hingga layanan kesehatan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial industri. Program yang kami berikan untuk masyarakat yang tertimpa bencana di Sumatera bersama 15 perusahaan anggota yang sangat mendukung keberlangsungan program ini, itu adalah memberikan sanitasi dan air bersih yang memang sangat kurang, lalu juga memberikan makanan bergizi. Kita tahu anak-anak itu pada awalnya ya segala macam makanan instan dia dapat, tapi apakah bergizi? Jadi kita memberikan makanan bergizi dan juga sarana kesehatan. Kita lihat di TV di mana gitu ya, tempat tidurnya pun tergulung air, tempat tidur rumah sakit. Nah, kita mengarahkan bantuan kita ke 3 elemen tersebut. AAJI menilai anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam fase pemulihan. Sekolah darurat dihadirkan sebagai ruang belajar sekaligus pemulihan psikologis. Sementara pemenuhan gizi dan fasilitas kesehatan dibutuhkan untuk mencegah dampak lanjutan pasca bencana. Dalam penyaluran bantuan, AAJI menggandeng Benih Baik sebagai mitra untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak di Sumatera. Jadi peran Benih Baik di sini adalah membantu AAJI untuk menyalurkan bantuan yang mereka ingin berikan. Kami atau Benih Baik itu bertugas mencari siapa penerima manfaat yang paling membutuhkan bantuan, jenis bantuannya apa, dan kemudian kapan bantuan itu sebaiknya diterima oleh penerima manfaat, dan bagaimana memonitor agar bantuan tersebut memang betul-betul tepat sasaran, dan tentu saja monitoring apa dampak dari bantuan tersebut. Itu yang diperankan oleh Benih Baik untuk mendukung donasi atau bantuan yang diberikan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Menurut Andi F. Noya, bencana banjir lumpur membutuhkan perhatian lebih lama dibandingkan bencana lain. Pembersihan rumah, fasilitas umum, dan tempat usaha memerlukan waktu panjang, sehingga dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak menjadi sangat penting. Kolaborasi AAJI dan Benih Baik diharapkan mampu menjaga perhatian publik bahwa persoalan warga terdampak bencana di Sumatera belum selesai. Gotong royong dan kepedulian bersama menjadi kunci agar masyarakat bisa bangkit dan pulih sepenuhnya. Dari Kota Tangerang, Banten, Adinda Vinka, Victor Rodam, Metro TV. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Metro Jaya Cengkareng mengoptimalkan fasilitas dan pengawasan ketat dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui sistem produksi terstandar, satuan ini memastikan setiap makanan yang diproduksi aman, higienis, dan tepat sasaran bagi seluruh penerima manfaat. Sejak diresmikan pada 19 Mei 2025, SPPG Polda Metro Jaya Cengkareng mulai menjalankan peran strategisnya dalam program makan bergizi gratis. Ramadan tahun ini menjadi pelayanan pertamanya yang sekaligus menguji konsistensi standar higienitas, ketepatan dan distribusi dan kualitas gizi yang dijanjikan. Untuk menjaga kebersihan, SPPG Polda Metro Jaya Cengkareng menghadirkan berbagai fasilitas modern, seperti mesin pencuci dan pengering ompreng berbasis listrik untuk memastikan peralatan makan steril sebelum kembali digunakan. Tidak hanya itu, satuan ini juga mengoperasikan biotank pengolahan limbah serta ruang penyimpanan ompreng berteknologi sterilisasi UV untuk meminimalisir risiko kontaminasi. Petugas mulai memproduksi dari proses penerimaan bahan baku dengan pemeriksaan kualitas secara ketat dan terukur. Apabila bahan tidak memenuhi standar keamanan serta kelayakan konsumsi, maka petugas langsung mengembalikannya sebelum memasuki tahap penimbangan, pemotongan, pencucian hingga penyimpanan di chiller atau freezer sesuai dengan karakter bahan.
Jadi untuk yang pertama Ibu ada penerimaan barang. Penerimaan barang itu nanti akan diterima oleh akuntan, kemudian dibantu oleh ahli gizi dan beserta tim persiapan nanti akan di QC, quality control, apakah memang layak bahannya bagus atau tidak. Kalau misalnya bahan bakunya itu jelek nanti akan direturn, akan konfirmasi ke mitra. Kemudian ditimbang lalu akan masuk ke area persiapan. Area persiapan itu nanti akan dipotong-potong, apakah dicuci buahnya. Kemudian kalau sudah dicuci nanti akan dimasukkan ke dalam chiller. Apabila dia sayuran dia akan dimasukkan ke dalam chiller juga, ada chiller sama freezer. Kemudian setelah persiapan selesai akan masuk ke area masak. Di area masak itu nanti ada tim masak. Dia akan mengolah makanan untuk menu pada hari itu. Kemudian akan lanjut ke tim pemorsian atau packing. Nah, tim pemorsian ini juga akan memaking apabila dia makanan basah, berarti dia akan dipacking di ompreng. Kalau untuk makanan kering, berarti dia akan dipacking ke dalam tote bag seperti hari ini. Setiap hari SPPG Polda Metro Jaya Cengkareng dapat mendistribusikan sebanyak 3.889 porsi makanan ke 12 sekolah dan 1 posyandu di wilayah Cengkareng. Ahli gizi menyusun master menu berbasis kebutuhan nutrisi penerima dan mengevaluasinya secara berkala. Ini dilakukan untuk bisa memastikan asupan tetap seimbang dan juga variatif. Ada menu basah Ibu, kami menggunakan menu kering yang memang terutama tidak menggunakan makanan UPF, ultra processed food ya Bu, itu memang tidak dianjurkan oleh BGN. Kemudian menu keringnya pun semuanya sehat-sehat, tidak boleh ada yang sama tidak UPF. Kemudian untuk pendistribusiannya sedikit berbeda, jauh lebih pagi dibandingkan sebelumnya karena memang sekolah itu akan pulangnya lebih pagi atau enggak dimajukan gitu. Jadi memang ada permintaan dari sekolah untuk dikirim lebih awal dari sebelumnya gitu Ibu. Jika pada hari biasa menyiapkan makanan basah, selama bulan Ramadan tim SPPG Polda Metro Jaya Cengkareng mempersiapkan dan mendistribusikan makanan kering sejak dini hari. Ini dilakukan agar setiap porsi tetap terjaga kualitasnya hingga waktu berbuka. Makanan dikemas dalam tas berwarna sebagai sistem kontrol sebelum pengiriman dimulai pada pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk fasilitas SPG Polri itu memang ada keunggulannya Bu. Yang pertama ada water heater yang digunakan untuk cuci ompreng yang untuk menu basah. Kemudian ada alat mesin pengering ompreng dan kita sudah punya mesin pengering ompreng bukan dari gas tapi dari listrik. Kemudian ada biotank. Kemudian ada alat penyimpanan ompreng yang dilengkapi dengan sinar UV. Kemudian ada lagi filter RO yang nanti digunakan untuk masak dan juga bisa untuk minum. Untuk SPG Polda Metro, untuk menjaga keamanan pangannya, kami ada dokes dari Polri untuk untuk mengukur apakah makanan ini aman untuk dikonsumsi oleh siswa atau tidak. Apabila ada sesuatu atau ada zat yang itu yang bisa merusak makanan, contohnya bisa mengandung sianida, nitrit atau dan lain sebagainya, itu nanti akan ditarik dan akan diganti dengan menu makanan yang lain gitu. Bidokes Polri di SPPG Polda Metro Jaya Cengkareng menerapkan prosedur pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan sebelum disalurkan. Pada hari biasa, setiap bahan makanan diuji melalui tes organoleptik yang lengkap mencakup aroma, rasa, warna, dan bentuk untuk mendeteksi bahan yang rusak atau tidak layak dikonsumsi. Apabila ditemukan bahan yang mencurigakan, tim segera melakukan uji kimiawi terhadap formalin, sianida, arsen, dan juga nitrit. Selain itu, makanan yang sudah dimasak juga diperiksa kembali untuk memastikan setiap porsi aman sebelum dikirim, termasuk pengambilan sampel dari berbagai supplier untuk menjamin konsistensi dan keamanan. Selama bulan Ramadan, prosedur disesuaikan agar tetap efisien dan aman bagi petugas yang berpuasa. Tes organoleptik disederhanakan menjadi pemeriksaan aroma dan bentuk saja tanpa mencicipi, dan uji kimiawi tetap dilakukan untuk memastikan makanan kering yang didistribusikan aman dan juga layak untuk dikonsumsi. Bidokes Polri juga melakukan double checking pada makanan yang sudah dimasak sebelum dikirimkan, sehingga kualitas tetap terjaga hingga waktu berbuka. Selama bulan puasa kita hanya mencium aromanya saja.
apakah nanti ada bau asam atau busuk sebelum didistribusikan. Jadi sebelum uji kimiawi pun juga wajib yang namanya ada tes organoleptik. Terdiri dari bau, rasa, warna, dan bentuknya. Semuanya kita coba. Dari aroma, rasa, bentuknya, lalu juga warnanya kita coba. Misalkan ada asam, terus nggak normal gitu ya. Ya, berarti kan kita lanjut dengan uji kimiawi. Dan sekarang pun juga kita tidak mau yang namanya underestimate gitu ya. Tetap yang namanya uji kimiawi tetap berjalan, walaupun posisinya sedang berpuasa. Dengan prosedur ini, SPPG Polda Metro Jaya Cengkareng memastikan program makan bergizi gratis berjalan konsisten, higienis, dan tepat sasaran bagi seluruh penerima manfaat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, usai jeda headline 15, Newsline akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan inilah segmen berkas berita fakta dan kriminalitas. Pasca penemuan sejumlah potongan tubuh manusia di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menjadwalkan pengembalian sampel DNA untuk mengungkap identitas korban. Pencocokan DNA dilakukan dengan data orang yang dilaporkan hilang, termasuk warga negara asing asal Ukraina yang sempat viral karena mengaku menjadi korban penculikan. Langkah ini diambil setelah penyidik menemukan kemiripan tato antara potongan tubuh yang ditemukan dan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Seluruh bagian tubuh saat ini dievakuasi ke RSUP Prof. Ngurah Sanglah Denpasar untuk keperluan otopsi dan pemeriksaan forensik lebih lanjut. Polisi menyebut kondisi jenazah yang telah mengalami pembusukan menjadi kendala dalam proses identifikasi. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak keluarga, kemudian mengambil sampel DNA untuk kita cocokkan dengan penemuan mayat ini, apakah cocok apa tidak. Iya, duga-dugaan itu ada ya, tapi tetap secara saintifik investigasi kita harus bisa pastikan dari hasil analisis kedokteran forensik. Karena kondisi mayat pada saat itu juga dalam keadaan sudah mulai terjadi pembusukan. Kalau masalah tato segala macam ciri-ciri fisik nanti akan kita sinkronkan dengan keterangan fisik yang bersangkutan. Pemirsa, seorang karyawan bank ditembak orang tak dikenal saat beristirahat di rumahnya. Pelaku diduga menembak dari ventilasi rumah. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka tembak di bagian kaki dan kini masih dalam penanganan medis. Kejadian ini terjadi di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Korban diduga ditembak dari luar rumah melalui ventilasi udara kamar. Usai kejadian, korban bernama Safri dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Saat ini tim Inafis Polres Tulang Bawang bersama Polsek Banjaragung masih mendalami motif penembakan dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menyita 1 amunisi sebagai barang bukti. Tiba-tiba ada suara tembakan, suaranya itu. Posisinya abang lagi tidur. Posisi tidur saya dengar suara tembakan. Tembakan, langsung saya lihat kaki saya luka. Nah, tapi ada suara orang lari. Unit Reskrim Polsek Banjaragung tadi malam mendapat laporan bahwa telah terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap korban yang bernama Sapri. Untuk selongsong tidak ditemukan, hanya 1 buah proyektil kaliber 22.
Kurang dari 24 jam pasca ditetapkan sebagai DPO, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap KO atau Ko Erwin yang merupakan bandar narkoba jenis sabu di perairan Laut Tanjung Balai, Sumatera Selatan. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ko Erwin dikawal ketat anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ko Erwin ditangkap di perairan Laut Tanjung Balai saat ingin melarikan diri ke Malaysia setelah dirinya ditetapkan sebagai DPO oleh polisi. Selain Ko Erwin, petugas juga mengamankan 2 orang berinisial A, Y, dan R, dan kedua tersangka berperan membantu pelarian Ko Erwin yang berencana akan ke Malaysia. Ketiga tersangka tersebut merupakan jaringan narkoba yang menjerat nama mantan Kapolres Bima AKBP Didi Pundra Kuncoro dan Kasat Narkoba Malau. Ketiganya saat ini dibawa ke Ditip Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Jadi yang diamanin ini DPO kasus narkoba atas nama Erwin Iskandar. Kepala sendiri? Peran DPO merupakan bandar sabu di NTB, Nusa Tenggara Barat. Keterkaitannya dengan AKBP Didik? Keterkaitannya mungkin nanti akan lebih jelasnya disampaikan pada saat press release ya teman-teman untuk yang lebih detailnya. Ini mungkin. Seorang warga Inggris ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar, Bali karena kedapatan membawa kokain seberat 1,4 kg dengan nilai sekitar 6 miliar rupiah. Pemirsa, inilah BJ, pria berusia 53 tahun, kelahiran Hong Kong dan berkeluarga negaraan Inggris, ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Legian Kuta Badung pada Sabtu lalu. Saat digeledah, polisi menemukan kokain seberat 1,4 kg senilai hampir 6 miliar rupiah. Barang haram tersebut dibagi menjadi 5 kemasan dan disimpan di dalam koper. BJ mengaku mendapat barang haram tersebut atas perintah seorang dengan imbalan 1 miliar rupiah. Petugas kini mendalami lebih jauh dugaan jaringan pengedar narkoba yang mengendalikan tersangka. Tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda yang paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi kokainnya Insan Islam akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, inilah Newsline Bisnis untuk Anda. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI berhasil mencetak laba bersih sebesar 57,132 triliun rupiah pada triwulan keempat tahun 2025. Pemirsa, capaian positif ini memperkuat peran strategis BRI dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan produktif, dukungan terhadap program prioritas pemerintah, serta keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI berhasil membukukan laba bersih sebesar 57.132 triliun rupiah pada triwulan keempat tahun 2025 dengan total jumlah aset tercatat sebesar 2.135,37 triliun rupiah atau tumbuh 7,1% year on year. Dalam konferensi pers paparan kinerja keuangan BRI triwulan 4 2025, Direktur Utama BRI Heri Gunardi menjelaskan capaian positif BRI turut ditopang oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil sepanjang tahun 2025. Menurutnya, dengan fondasi yang solid, BRI sebagai bank yang berfokus pada ekonomi kerakyatan mengambil peran strategis melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, BRI menyalurkan kurs sebesar 178,08 triliun rupiah kepada 3,8 juta debitur.
BRI juga menyalurkan fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan FLPP sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118.000 debitur. BRI juga berperan aktif mendukung program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, serta menyalurkan bantuan sosial. Selain itu, perseroan juga terus menjalankan transformasi terintegrasi melalui Brivolution Reignite. BRI juga melakukan penyegaran identitas korporasi dengan semangat baru, satu bank untuk semua. Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI hingga akhir 2025 pun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Total kredit BRI mencapai Rp1.521,49 triliun, dana pihak ketiga mencapai Rp1.466,84 triliun, dan komposisi CASA 70,61%. Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan dengan baik, kinerja keuangan BRI hingga akhir 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Adapun highlight kinerja keuangan secara konsolidasi atau secara grup hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut. Total aset BRI tumbuh sebesar 7,1% secara tahunan, menjadi sebesar Rp2.135 triliun. DPK atau dana pihak ketiga BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid didorong oleh pertumbuhan dana murah atau KASA yang terus menguat, di mana total dana pihak ketiga tercatat tumbuh sebesar 7,4% year on year menjadi sebesar Rp1.467 triliun. Capaian ini pun didukung pengelolaan dana yang efisien dan struktur permodalan yang sehat, serta kondisi likuiditas BRI yang cukup terjaga. Selain penguatan funding, BRI juga memperkuat bisnis mikro dan sinergi dengan holding ultramikro antara BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Dari segi pemberdayaan UMKM, BRI juga terus mengoptimalkan 4 program utama, yakni Desa Brilian, Klasterku Hidupku, Link UMKM, dan Rumah BUMN. BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing ekonomi dengan melibatkan masyarakat sebagai Briling Agent. Hingga akhir Desember 2025, jumlah Briling Agent telah mencapai lebih dari 1,1 juta agen atau tumbuh 12,2% year on year. Agen-agen tersebut tersebar di lebih dari 66.000 desa dan menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri dengan volume transaksi tembus Rp1.820,5 triliun atau tumbuh 14,6% year on year. BRI melalui layanan digitalnya mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan jumlah pengguna Brimo meningkat 18,9% year on year menjadi 45,9 juta user dengan volume transaksi Rp7.057 triliun. Kris BRI juga menunjukkan sales volume naik 100% year on year menjadi Rp85,6 triliun. Kedepan BRI akan terus memperkuat perannya sebagai bank yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Perseroan akan tetap berkomitmen mendukung berbagai program prioritas pemerintah, memberdayakan UMKM dan ekosistem ultramikro, serta memperluas akses pembiayaan produktif yang inklusif dan berkelanjutan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, usai jeda Newsline akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan kegiatan buka puasa bersama dan berbagi bertajuk Ikhlas Ramadan Berbagi digelar Agung Sedayu Group dengan melibatkan ratusan anak yatim di Masjid Al-Ikhlas kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus menghadirkan suasana Ramadan yang penuh kebersamaan dan kebahagiaan bagi anak-anak yatim. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan dan suasana kegiatan pada siang hari ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV, Tia Iskandar. Iya, selamat sore Tia. Bagaimana suasana kegiatan Ikhlas Ramadan berbagi di lokasi?
Ya, selamat sore Gema, Jessica dan juga pemirsa. Suasana kehangatan Ramadan ini terasa dalam kegiatan buka puasa bersama dan juga berbagi yang berjudul sebagai Ikhlas Ramadan Berbagi yang diselenggarakan oleh Agung Sedayu Group bersama dengan nantinya sekitar 500 anak yatim ini akan hadir ke sini bertempat di Masjid Al-Ikhlas yang terletak di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk. Dan tadi dari anak-anak yatim yang sudah tiba, ini juga langsung menuju ke dalam area masjid di mana tadi anak-anak diarahkan langsung untuk mengikuti sejumlah kegiatan menarik seperti ada mewarnai, kemudian juga bermain Lego. Lalu setelah itu anak-anak diarahkan untuk dapat menonton film bersama. Dan saat ini anak-anak tengah mengikuti sholat asar berjamaah di dalam Masjid Al-Ikhlas yang mana jika terlihat di layar kaca Anda pemirsa, Masjid Al-Ikhlas ini merupakan masjid dengan bangunan yang sangat megah, bernuansa ala Timur Tengah, dan juga ini didesain serupa dengan masjid-masjid seperti yang ada di Turki era Ottoman. Dan saat ini dari masjid juga dibangun langsung oleh Agung Sedayu Group yang baru diresmikan pada 15 Januari 2026 yang lalu bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Dan saat ini dari Masjid Al-Ikhlas ini fungsinya terus dirasakan oleh banyak pihak, termasuk salah satunya juga pada kegiatan spesial Ramadan tahun 2026 ini. Dan tadi sejumlah persiapan juga dari awal kami lihat dari panitia ini memang matang sekali mempersiapkan beragam hal termasuk juga fasilitas dan sarana kegiatan mulai dari kegiatan edukatif kemudian juga hiburan yang memang diharapkan ini dapat memberikan keceriaan bagi anak-anak yatim menjelang momen buka puasa bersama. Dan hal ini juga memang menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa anak yatim sendiri ini memiliki kedudukan yang sangat dimuliakan dalam agama Islam. Dan selain itu kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian sosial dari Agung Sedayu Group untuk dapat menciptakan ruang kebersamaan yang diharapkan dapat memberikan makna mendalam, kemudian juga dapat memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di bulan penuh keberkahan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dan saat ini anak-anak masih mengikuti sholat asar berjamaah dan setelah itu nantinya akan dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan menarik juga seperti salah satunya adalah penampilan dongeng interaktif, kemudian juga ada sulap, lalu juga ada kuis pengetahuan yang mana dari penyelenggara ini juga sudah menyiapkan sejumlah hadiah menarik, yaitu ada 5 unit sepeda yang akan dibagikan oleh anak-anak yatim sebagai bentuk apresiasi atas harapan mereka. Dan selain itu juga tadi kami melihat antusiasme serta kebahagiaan dari anak-anak yang hadir ini sangat terpancar. Mereka datang ke sini bersama dengan teman-teman lainnya yang mana ini memperlihatkan sebuah momen kehangatan dan juga ruang interaksi yang sangat terlihat sebagai salah satu keunikan dalam acara Ramadan pada kali ini. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme serta ungkapan kebahagiaan dari anak-anak yang hadir, berikut kita simak cuplikannya. Ini senang banget karena ini baru pertama kali jadi pengalaman juga dibuka bersama di Masjid Al-Ikhlas. Tadi begitu ngelihat bangunan dari masjidnya, terus juga banyak ornamen-ornamen kan ini yang disiapin panitia, gimana perasaannya Nabila? Senang banget, juga masjidnya juga bagus banget, ini senang banget lah kita. Oke, terus tadi kan di jalan ini bareng sama teman-teman ya, bisa diceritain nggak sih keseruannya itu seperti apa tadi selama menuju ke sini Nabila? Di perjalanan seru banget karena kita bisa melihat perjalanan juga di area peak gitu, ya pengalaman baru juga. Ya, pemirsa, semarak kegiatan dari buka puasa dan juga berbagi kali ini tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi nanti menjelang sore hari juga akan ada sejumlah kegiatan seperti misalnya ada penampilan dari Sari Tilawah, kemudian juga Qori yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian juga akan ada santunan yang akan diberikan dalam bentuk simbolis kepada anak-anak yatim dan akan diakhiri dengan persiapan buka puasa bersama. Dan ada satu hal menarik yang tadi kami lihat di sisi depan dari Masjid Al-Ikhlas, di mana dari penyelenggara ini juga menyediakan wall ataupun dinding dari jejak kebaikan Ramadan. Yang mana pada dinding ini anak-anak dapat menuliskan harapan mereka, kemudian juga doa serta cita-cita yang menjadi salah satu ruang ekspresif bagi anak-anak untuk dapat menyuarakan apa yang ada di hati mereka, kemudian juga pikiran mereka sebagai pengingat bahwa momen Ramadan ini dapat digunakan sebagai motivasi untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Dan selain itu juga dari kegiatan ini diharapkan dapat turut meningkatkan rasa empati, kemudian juga
juga rasa kebersamaan serta rasa toleransi beragama. Demikian Gema dan juga Jessica, kembali ke studio. Baik, terima kasih Tia Iskandar atas informasi Anda langsung dari PIK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, usai jeda dalam Newsline informasi untuk Anda, diantaranya mengenai kisah perjuangan hijrah orang tua mengantarkan Najwa menjadi santri di sebuah pondok dan menghafal 14 juz. Selengkapnya dalam segmen Ramadan Mencari Hafiz sesaat lagi. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini Anda menyaksikan segmen khusus Ramadan Mencari Hafiz. Bersama saya Andromeda Rizal, kami hadirkan kisah-kisah inspiratif para penghafal Al-Quran sebagai wujud penghormatan kami kepada mereka yang menjaga kalamullah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Mirsa Najwa Andisah, penghafal 14 juz Al-Quran yang lahir di Dubai ini tak hanya menyimpan kisah perjuangan pribadi, namun juga cerita unik tentang hijrah orang tuanya yang memilih meninggalkan kenyamanan demi nilai kehidupan yang lebih baik. Inilah kisah Najwa Andisah dalam perjuang menghafal Al-Quran. Najwa lahir di Dubai. Saat itu, sang ayah berkarir di bidang teknologi informasi di sebuah perusahaan. Kehidupan keluarganya berkecukupan dan mapan. Hingga suatu saat, sebuah keputusan besar diambil. Orang tuanya memilih kembali ke Indonesia dan menjalani proses hijrah. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup di negeri orang dan memilih membangun keluarga yang lebih dekat dengan nilai-nilai agama di tanah air. Keputusan itu menjadi titik balik bagi keluarganya. Lingkungan rumah berubah menjadi lebih religius serta pendidikan Islam menjadi prioritas utama. Najwa bersekolah di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qur'ani. Apa yang akan jadi ayat-ayat yang Najwa hafal itu, pas Najwa baca lagi artinya ya Allah ternyata relate banget gitu. Relate banget sama kehidupan Najwa sehari-hari. Ketika Najwa hafal Ali Imran itu ada ayat yang apa namanya? Pokoknya yang artinya kamu pasti akan diuji dan pasti akan mendengar hal-hal yang menyakitkan hati. Itu posisinya aja lagi diomongin gitu, aja merasa lagi diomongin, waktu emang dengar sendiri gitu. Terus pas dengar itu juga, pas banget lagi ngafal itu aja ngerasa kayak Allah terjawab. Maksudnya aja udah resah duluan, udah khawatir duluan karena diomongin takut kenapa-napa gitu. Terus ternyata Allah jawab sendiri gitu. Kisah perjuangan dan hijrah orang tuanya menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang Najwa. Sejak kecil, ia bersekolah di lingkungan Islam untuk mewujudkan keinginannya menghafal Al-Quran. Meski proses menghafal 30 juz tidak berjalan mudah, ia harus menjaga konsistensi, mengulang hafalan setiap hari, dan menyeimbangkan dengan kegiatan belajar. Padahal Najwa dulu dikenal sebagai anak yang pendiam, namun tinggal di pondok pesantren menjadikannya tumbuh lebih mandiri dan semakin percaya diri. Bahkan kini Najwa turut membantu mengajar santri di tingkat madrasah ibtidaiyah, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Najwa percaya ya dengan kesulitan yang Umi Abi alami. Najwa satu-satunya cara Najwa buat bisa ngebales Umi Abi ya tadi nanti buat di akhirat. Di akhirat Najwa mau buat bisa ngasih Umi Abi mahkota. Perubahan besar di keluarganya menjadi sumber inspirasi bagi Najwa. Ia belajar bahwa keberanian mengubah arah hidup demi satu keyakinan. Lahir di negeri orang hingga menjadi hafizah di tanah air, kisah Najwa menjadi pengingat bahwa hijrah bukan hanya tentang perpindahan tempat, namun tentang perubahan hati dan arah hidup. Allahu Ghafurur Rahim. Sadaqallahul Azim.
Dan pemirsa sudah hadir secara langsung di Studio 1 Metro TV ada Najwa Anin Disa, penghafal Al-Quran, dan juga Muhammad Abrar, pengajar pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Najwa, Pak Abrar. Assalamualaikum. Pak Abrar, saya izin dulu ke Najwa ya. Najwa, jadi gimana Najwa ini, apa sih sebenarnya motivasi terbesar Najwa sehingga bisa menghafal 14 juz? Boleh ceritakan kepada kami seperti apa? Motivasi terbesar Najwa itu orang tua. Jadi Najwa waktu itu pas tahu kalau penghafal Al-Quran itu balasannya untuk memberikan kedua orang tuanya mahkota, Najwa berpikir kalaupun Najwa nggak bisa ngebalas jasa Umi Abi sama di dunia, Najwa bisa ngebalas di akhirat. Masya Allah, jadi niatnya seperti itu mulia sekali ya Pak Ustadz ya. Oke, Najwa ini udah hafal berapa juz sampai sejauh ini? Alhamdulillah dapat 14 juz. 14 juz. Oke, boleh ceritakan nggak selama 14 juz ini, apa sih tantangan terberat dari Najwa sendiri menghafal 14 juz ini? Apakah sempat mengalami kesulitan atau bagaimana? Ceritakan. Alhamdulillah ya. Dalam menghafal itu pasti kan ada yang namanya lagi mungkin ngadepin ayat-ayat yang susah atau ayat-ayat yang asing lah, jadinya Najwa harus berulang-ulang sampai harus begadang. Tapi dari ketika Najwa sedang mengalami kesulitan itu, kembali Najwa ingat motivasi awal tadi. Dan alhamdulillahnya, alhamdulillahnya Najwa dimudahkan banget semenjak masuk kelas 10 ini. Najwa masuk ke pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Baik Qurani. Jadi di sana ditalaki langsung oleh Buya Nurul Habibur Rahmanuddin MA. Dan di sana kita ditalaki langsung tiap pagi. Pokoknya itu mempermudah Najwa untuk menghafal. Oke, tadi kan Najwa sempat menyampaikan karena Umi dan Abi begitu yang memotivasi Najwa sehingga menjadi hafiz Quran begitu. Saat ini sudah hafal juga 14 juz begitu. Bisa diceritakan tadi juga kan saya melihat nih videonya, ternyata Najwa sendiri ini lahir di Dubai. Bisa ceritakan seperti apa sih sehingga Najwa benar-benar termotivasi untuk Umi dan Abi? Seperti apa? Najwa benar-benar bisa termotivasi karena Umi dan Abi itu setelah Umi Abi hijrah. Jadi sebelumnya tuh kita hijrahnya itu pas dari sini. Jadi pas sebelumnya itu Umi Abi ya sekedar tahu ya sholat gitu-gitu doang. Tapi semenjak Umi Abi hijrah itu Umi Abi pengen deket sama agama dan apa sih nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Sehingga Umi Abi memaksa Najwa, jadi dalam tanda kutip memaksa Najwa untuk masuk pondok waktu itu. Pas Najwa baru masuk pondok itu Najwa masih ngerasa apa sih, ngapain sih, dan alhamdulillah lambat tahun Najwa ngerasa enjoy buat ngafal. Oke. Pak Abrar, kalau melihat motivasi Najwa sendiri untuk menjadi hafiz Quran itu karena Umi Abi, sebenarnya motivasi terbesar untuk menjadi hafiz sendiri apakah ini dari lingkup orang tua terlebih dahulu, lingkup keluarga terlebih dahulu, atau seperti apa Pak? Betul. Jadi hampir semua ya motivasi santri, siswa menghafal Quran itu untuk membahagiakan orang tuanya. Masya Allah. Karena ini kan didikan dari agama kita ya. Kata Nabi SAW, "Man qara'a al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Barang siapa yang membaca Quran, apalagi menghafalkannya kan, kemudian dia bisa mengamalkan isi Quran, maka kelak di akhir yaumul qiyamah itu akan dikenakan mahkota kedua orang tuanya. Maka dari hadis ini kan menjadi motivasi utama ya dalam menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu bukan untuk motivasi dunia saja ya kan, tapi justru lebih besar lagi nanti di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ini motivasi Najwa menghafal Quran dan akhirnya nanti kedua orang tuanya bisa mendapatkan kehormatan di yaumul qiyamah. Amin. Oke, Ustadz, mohon izin kita akan coba begitu. Najwa kan ini sudah hafal 14 juz begitu ya. Saya mohon izin untuk Pak Ustadz sendiri ini menyampaikan atau melantunkan satu atau dua ayat dalam Al-Quran. Nanti Najwa untuk melanjutkannya. Bisa? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Jadi Najwa, tadi surat apa kalau boleh tahu? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 275. 275 itu kalau boleh tahu ayatnya menceritakan tentang apa? Tahu nggak? Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba. Apakah betul, Pak Ustadz? Betul. Oke. Jadi temanya tentang riba dan jual beli. Oke, jadi Pak Ustadz kalau saya ngelihat tadi dari Najwa sendiri ini bukan hanya hafal tapi juga tahu begitu Pak Ustadz. Betul. Jadi kan udah kelas 1 SMA ya. Betul. Apalagi di pondoknya itu di samping pendidikan tahfidz juga pendidikan formal kan. Jadi keunggulan Najwa ini di samping bisa menghafalkan Quran juga bisa belajar ya ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ini bagus ya. Saya kira bagi semua penghafal Quran bukan hanya sekedar menghafal Quran aja tapi juga paham juga terkait dengan artinya juga dan juga bisa diamalkan gitu ya Pak Ustadz. Oke. Najwa kalau boleh tahu nih dari yang Najwa sudah hafalkan selama 14 juz ini ada nggak satu juz ataupun satu surat yang menjadi favoritnya Najwa nih? Ada. Apa tuh surat? Surat Al-Baqarah ayat 216. 216 itu soal apa tuh? Jadi di Al-Baqarah ayat 216 ini ada potongan ayat yang artinya wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kamu tidak sukai itu baik bagimu. Yang kamu sukai. Ya, bisa jadi apa yang kamu sukai itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahui. Oke. Najwa nih kalau terakhir untuk bisa seperti Najwa begitu teman-teman di luar sana, apa sih yang harus dimulai dan juga diyakini betul-betul ingin menjadi hafiz Quran gitu. Apa sebenarnya yang pertama kali harus kita mulai? Apakah kita memang harus menjadi orang yang pintar dulu, kita mulai IQ yang tinggi, atau dari hati yang bersatu seperti apa Najwa? Yang pasti dari Najwa selama Najwa menghafal ini, Najwa yakin satu hal yaitu kalau emang mau ngafal Quran itu pasti Allah mudahkan. Dan kedua itu yang harus dijaga tuh hati. Karena Al-Quran itu bakal mau masuk ketika hati orang-orang itu bersih. Oke. Hati dan juga keinginan. Apakah ini baik Pak Ustadz? Jadi sebenarnya kalau mau untuk menghafal Al-Quran itu harus dari mana terlebih dahulu Pak Ustadz? Lihat dari hati kah? Atau mungkin dari keluarga sekitar kah? Atau apa Pak Ustadz? Baik. Jadi ada satu ungkapan dari Imam Jamzuri ya. Nasihat buat penghafal Quran itu kalau. Jadi kata beliau itu asbabul hifzi al-jidd wal muwazabah. Jadi niat pertama itu ya orang menghafal Quran itu karena untuk kesungguhan dalam belajarnya. Jadi dia kontinuitas dalam belajar agama. Karena menghafal Quran ini kan bagian daripada belajar agama kan. Nah, orang belajar agama tentu untuk Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Jadi motivasi dan niat awal itu tentunya untuk belajar agama. Belajar agama dengan baik, mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Belajar agama dan juga mulai juga dari seperti yang tadi Najwa sempat sampaikan dari hati juga ya. Oke. Najwa, terakhir Najwa, selama Najwa menghafal 14 juz ini ada target nggak buat Najwa sendiri untuk sampai ke 30 juz, target waktu dan sebagainya? Target Najwa insya Allah tahun ini selesai 30 juz. Selesai. Baik, terima kasih Najwa telah bergabung bersama kami di Stasiun Metro TV. Semoga 30 juz tahun ini bisa selesai ya. Amin ya Allah.
Terima kasih Pak Abrar sudah bergabung bersama kami juga. Dan pemirsa, demikian Mencari Hafiz kali ini. Semoga sosok kali ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap menteladani Al-Quran. Saksikan Mencari Hafiz setiap hari di program Newsline selama bulan Ramadan. Saya Romeda Arizal mewakili segenap kru yang bertugas. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV